Seorang pianis buta yang putus asa menjadi saksi mata beberapa pembunuhan. Apakah dia benar-benar buta atau hanya sandiwara? Selamat datang di channel Nonton Film. Kali ini kita akan nonton film India ya. Film India sekarang nggak kayak dulu. Tiap ngomong harus pakai joget dulu. Film bergenre dark comedy thriller ini judulnya Andhadhun, dirilis pada tahun 2018. Oke, dan langsung aja. Di sebuah kebun kobis ada seorang pria membawa senapan. Tampaknya dia mengincar seekor kelinci yang matanya buta. Pagi hari di sebuah rumah di Jalan Prabhat di kota Pune, terdengar seseorang sedang memainkan piano dengan semangatnya sambil ditemani kucingnya. Dia meraba jam tangannya. Oh, tampaknya dia buta. Pria buta ini pergi keluar rumah. Di depan rumah ada anak kecil yang bermain tali karet. Hampir aja si pria buta ini tersandung tali karet. Nama anak kecil itu Bandu. Pagi itu si pria buta jalan-jalan keliling kota untuk mencari inspirasi dan mampir ke toko alat musik. Ternyata nama pria itu Akash. Akash merasa dengan menjadi buta dia lebih fokus menjadi pianis. Kita berpindah ke sebuah apartemen Magarpata City. Pramod Sinha, seorang aktor senior, pulang ke rumah membawakan kepiting untuk istrinya Simi tercinta. Mereka berdua mau bikin video memasak untuk channel YouTube istrinya. Scene lalu berganti, seorang cewek marah-marah di atas motornya di sebuah lampu merah. Nah, si cewek ini tidak sengaja menabrak Akash yang sedang menyeberang jalan. Untuk permintaan maaf, si cewek ini bayarin makan sambil ngobrol. Namanya Sophie. Sophie jadi tahu kalau pria buta ini bisa main piano. Diajaklah dia ke kafe ayahnya. Ayah Sophie yang bernama Franco tampaknya senang dengan Akash dan setiap malam diminta buat main piano di kafe Franco. Sambil mengantar pulang, Sophie bertanya, ada apa dengan mata Akash? Akash menjawab terkena bola kriket saat 14 tahun. Saat sampai rumah, Akash tergesa-gesa masuk lalu melepas kontak lens putihnya. Loh, jadi dia itu buta apa enggak ya? Lalu Akash ke jendela untuk menengok Sophie yang pulang sambil naik motornya. Tapi tanpa Akash tahu di bawah jendela ada Bandu yang melihatnya. Jam 5 sore dan Akash siap ke cafe Franco. Dia memutuskan untuk tidak pakai kontak lensnya. Tiba-tiba di depan Sophie kacamata Akash kejatuhan kotoran burung. Akash mau tidak mau harus lepas kacamatanya. Sophie curiga kayaknya mata Akash normal aja. Oke, malam itu Akash bermain sangat bagus hingga menuai pujian dari Pramod Sinha yang kebetulan ada di cafe itu. Akash dan Sophie pun mulai dekat, sering jalan bareng, tapi nggak ada status. Kayak kamu, iya kayak kamu yang lagi nonton film ini. Di malam yang lain, Pramod Sinha yang terkesan dengan permainan Akash meminta Akash untuk datang ke apartemennya besok jam 1 siang. Malam harinya Pramod bilang ke istrinya besok mau pergi ke Bangalore. Istrinya terkejut karena besok anniversary mereka. Pramod bilang besok ada pekerjaan. Lalu besok siangnya Akash datang ke apartemen Pramod. Dia disambut Simi, istrinya Pramod. Simi seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Tetapi tetangga apartemennya menengok, jadi Simi mempersilahkan Akash masuk. Simi mempertanyakan kebutaan Akash. Sambil memainkan piano, Akash melihat sesosok kaki dan genangan darah. Akash menjadi grogi dan minta ke kamar mandi. Ternyata di dalam kamar mandi ada seorang pria kekar yang membawa pistol. Ketika keluar kamar mandi, Akash melihat Pramod mati tertembak di lehernya. Kejadiannya adalah Pramod ingin membuat kejutan buat Simi dengan pura-pura keluar kota. Tetapi Simi malah berselingkuh. Ketika Pramod sampai rumah, Pramod memergoki istrinya Simi dengan pria lain. Kembali ke sekarang di mana Simi dan selingkuhannya membersihkan mayat dan darah Pramod diiringi permainan piano Akash. Sungguh dramatis.
Mayat Pramod kemudian dimasukkan ke dalam koper dan dibawa keluar oleh selingkuhannya. Setelah dari rumah Pramod, Akash pulang menunggu Bajai di halte. Dia ketemu penjual kupon undian. Setelah dapat Bajai, Akash ke kantor polisi. Dia ingin membuat laporan pembunuhan tentang Pramod. Tetapi ternyata selingkuhan Simi adalah inspektur polisi bernama Manohar. Akash langsung putar akal melaporkan pembunuhan kucingnya yang bernama Rani. Manohar yang khawatir langsung mengantar Akash pulang ke kontrakannya buat cari tahu apa Akash benar-benar buta atau tidak. Manohar ini curiga Akash tidak benar-benar buta. Manohar mencoba melempar pisau dan tiba-tiba Rani datang dan Manohar memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, mayat Pramod ditemukan di dalam mobil di dekat Sungai Indrayani. Pramod diberitakan meninggalkan rumah membawa uang 10 juta rupiah di dalam kopernya. Hari itu Akash dipanggil ke kantor polisi untuk bertemu dengan Dani, anak dari Pramod. Di kantor polisi, Akash diminta untuk tanda tangan surat kesaksian palsu. Tiba-tiba Akash berteriak menunjuk kalau Manohar dan Simi berselingkuh dan membunuh Pramod. Tetapi ternyata hanya dalam pikiran Akash saja. Akash tetap menandatangani surat kesaksian palsu itu. Di pemakaman Pramod, Akash bermain piano. Di ruangan itu ada nenek tetangga Pramod yang melaporkan ke anggota polisi melihat ada seorang laki-laki kekar yang masuk ke apartemen Pramod. Mendengar laporan itu, Simi membuat skenario baru seolah meminta obat pada si nenek tetangganya itu. Lalu dia mendorongnya dari lantai 7 dan lagi-lagi Akash ada di situ muncul dari lift. Akash lalu pulang ke rumahnya. Bandu tetangga kecilnya yang usil ini merekam Akash lewat jendela dari lantai bawah. Tiba-tiba Simi bertamu ke rumah Akash sambil membawa kue. Ternyata Simi ini mengetahui kalau Akash memalsukan kebutaannya. Dia menodongkan pistol dan Akash angkat tangan. Ternyata pistol itu palsu, tetapi Akash sudah diracun di kue yang dibawa Simi. Dan Akash pun pingsan. Tetapi Sofi tiba-tiba datang ke rumah Akash dan sebelum masuk dia bertemu Bandu. Bandu menunjukkan video kalau Akash ternyata tidak buta. Lalu Simi terpaksa berpura-pura habis bubuk barang Akash untuk mengusir si Sofi. Akhirnya sambil marah, Sofi pergi dan melarang Akash datang ke Franco lagi. Ketika malam hari Akash terbangun, ternyata dia benar-benar kehilangan penglihatannya karena racun yang diberikan Simi. Akash pun marah ke Simi dan minta Simi bertanggung jawab atas kehilangan penglihatannya. Lalu Simi pergi dan Akash mencoba menjelaskan ke Sofi kalau dia dijebak. Tapi Sofi tidak percaya. Di tempat lain, Manohar bertengkar dengan Simi. Dia bilang seharusnya Simi membunuh Akash karena dia buta tapi tetap bisa bicara. Malam itu Manohar datang ke rumah Akash untuk membunuhnya. Tetapi Akash melawan dan berhasil melarikan diri. Di tengah jalan dia menabrak tiang dan terjatuh. Lalu ditolong oleh tukang bajai langganannya. Akash dibawa ke rumah sakit. Di situ ada dokter suami yang merawat. Ada Murli, si supir bajai langganan, dan si penjual kupon undian. Malam itu dokter suami datang lagi dan ternyata mereka bertiga bukan mau menolong Akash, tetapi mau mengambil ginjalnya untuk dijual. Akash yang tiba-tiba tahu niat buruk dokter suami mencoba melawan dan mengiming-imingi 10 juta kalau membebaskan Akash. Dokter suami dan 2 orang bawahannya ini tidak jadi membedah Akash karena tergiur janji 10 jutanya. Siang itu Simi pulang ke apartemen dan kaget menemui Akash ada di dalam bersama Dani. Akash bilang besok mau ke London. Simi yang curiga lalu mengantar Akash pulang. Di dalam mobil Akash meminta uang 1 juta rupiah untuk pengobatan matanya. Lalu dia akan pergi ke London. Atau kalau tidak, Akash akan membocorkan ke media. Di tengah jalan, mobil Simi dihalangi oleh bajai yang ternyata dikendarai Murli. Akash, Murli, dan penjual kupon bersekongkol menangkap Simi. Setelah menangkap Simi, mereka bertiga membongkar skandal Simi Manohar ke istri Manohar.
dan meminta uang 10 juta atau berita Manohar membunuh Pramod akan disebar ke media. Akas bersama dokter Swami, Murli, dan penjual kupon kemudian merencanakan pengambilan uang 10 juta mereka. Pagi itu rencana pengambilan uang siap dilaksanakan. Tetapi ternyata Akas ditipu oleh Marli dan si penjual kupon. Akas ditinggal di rumah sakit dalam keadaan terikat. Lalu Marli dan penjual kupon berangkat berdua mengambil uang tebusan dari Manohar. Murli janjian ketemu Manohar di gedung yang belum jadi untuk menukar uang dengan bukti perselingkuhan Manohar dan Simi. Ternyata setelah menaruh tas berisi uang, Manohar mengejar Murli dan terjadi kejar-kejaran di dalam gedung. Murli sempat tertembak di lehernya dan Manohar mengejar si penjual kupon yang membawa bukti yang akan disebar ke media. Si penjual kupon berhasil mengunci Manohar dalam lift dan mereka berdua ke rumah sakit untuk mengobati Murli. Tetapi ternyata Murli tidak tertolong dan tas yang diberi Manohar berisi uang palsu. Di tempat lain, Akas berhasil melepaskan ikatannya tetapi tetap tidak bisa keluar. Mau tidak mau dia harus membuka penutup mata Simi. Setelah membuka penutup mata Simi, Simi membebaskan diri dan berkelahi dengan Akas. Akas hampir terbunuh, tiba-tiba dokter Swami datang dan berhasil membius Simi. Dokter Swami pun merasa ditolong Akas setelah sebelumnya hampir dibunuh oleh Simi. Dokter Swami menaruh Simi di bagasi mobil, lalu dia dan Akas pergi. Di dalam mobil, dokter Swami bilang ke Akas kalau Simi adalah lotre dan bisa dapat uang $1 juta karena anak perempuan seorang syekh memerlukan cangkok hati. Tetapi golongan darahnya B RH negatif. Kebetulan sama dengan golongan darah Simi yang ada di bagasi mereka. Dokter akan membagi uangnya dengan Akas karena telah menyelamatkan hidupnya tadi. Dan Akas akan mendapatkan penglihatannya kembali. Lalu film maju ke 2 tahun kemudian. Di Perancis, Sophie yang sedang berjalan-jalan melihat sebuah poster di depan kafe. Bertuliskan Akas and the Aznavour Ensemble. Lalu Sophie masuk ke kafe itu. Di dalamnya Sophie melihat Akas sedang bermain sambil memakai kacamata hitam. Ketika bersalaman, Akas mengenali Sophie dari tangannya. Sophie bertanya bagaimana ceritanya. Lalu Akas bercerita sembari mengopi. Kembali lagi ke 2 tahun sebelumnya. Di dalam mobil, Akas berdebat dengan dokter Swami. Dia tidak setuju menjual hati Simi. Akas hanya ingin Simi diadili. Simi ternyata berisik di bagasi. Dan dokter Swami mau menyuntikkan obat penenang. Tapi ternyata Simi berhasil membunuh dokter Swami dan masuk ke mobil. Di dalam mobil, Akas tidak menyadari yang diajak bicara adalah Simi, bukan si dokter Swami. Akas bilang daripada menjual organ Simi lebih baik diturunkan di jalan. Simi lalu menurunkan Akas di tengah jalan, lalu mobil berjalan. Bukannya menjauh tetapi lalu berbalik untuk menabrak Akas. Di sini kita kembali ke scene awal di mana ada pemburu kelinci sedang mengincar. Dia lalu menembakkan senapannya. Tembakannya meleset, kelinci pun melompat lalu mengenai kaca mobil Simi. Simi yang kaget lalu membanting setir dan mobil selip. Kemudian ceritanya selesai. Akas lalu berpisah dengan Sophie dan berjalan dengan tongkat butanya. Lalu tiba di tikungan jalan. Di depan Akas ada kaleng minuman. Lalu sesuatu terjadi. Akas memukul kalengnya. Dan cerita selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Silahkan tulis di kolom komentar kalau ada film yang ingin kita ceritakan. Terima kasih. Salam nonton.